Oke, Ibu Kelihatan, Bu. kelihatan. Kelihatan, Bu. Jadi kuliah Ibu yang pertama kemarin kan nematoda usus. Nah, nematoda usus yang hari pertama Ibu kemarin adalah nematoda usus yang tergolong yang tergolong soil transmitted helminth. Artinya dia memerlukan tanah untuk menjadi bentuk infektif. Sedangkan yang pertemuan kedua ini Ibu membahas nematoda, cacing nematoda yang tergolong non-soil transmitted helminth. Artinya tanpa tanah dia dapat menularkan ke orang lain. Ya, artinya dia untuk tumbuh menjadi bentuk infektif tidak memerlukan tanah. Oke, cacing yang pertama namanya Oxyuris vermicularis. Ya, Oxyuris vermicularis atau sinonimnya Enterobius vermicularis. Ya, kalau bahasa Indonesianya cacing kremi atau nama lainnya pinworm atau silkworm. Ya, hospes definitifnya adalah manusia. Ya, sehingga nama penyakitnya seperti Ibu bilang kemarin, nama parasit tambah dengan is. Nama penyakitnya adalah Oxyuriasis atau Enterobiasis. Ya. Distribusi geografis dia ini penyakit akibat Oxyuris vermicularis ini dapat terjadi di seluruh dunia. Tetapi terutama terjadi di daerah dingin. Secara epidemiologi, anak-anak lebih sering terinfeksi daripada dewasa dan sering terjadi pada satu kelompok manusia yang hidup bersama atau pada satu komunitas. Misalnya apa? Panti asuhan, asrama, barak-barak pengungsian, ya itu biasanya sering terjadi apabila satu orang terinfeksi biasanya akan cepat menular ke orang yang lain yang berada pada satu komunitas. Habitatnya di mana? Habitatnya adalah di usus halus yang berdekatan dengan seikum dan usus besar. Jadi dia lebih banyak di usus besar ya. Usus halus yang paling ujung yang dekat dengan seikum, kemudian seikum dan usus besar. Infeksinya sering bersifat self-limited. Apa artinya self-limited? Artinya dia tanpa pengobatan sebenarnya dapat sembuh sendiri. Ya, pada orang-orang yang imunokompeten, imunitasnya bagus, biasanya dapat berlangsung dapat sembuh tanpa kita berikan pengobatan. Nah, ini yang perlu bagi kalian morfologinya. Untuk mendiagnosis tetap kita memerlukan pemeriksaan mikroskopis. Yang jelas kalian harus tahu kalau cacing betina selalu lebih besar dari cacing yang jantan. Khas cacing jantan adalah ini ada, kalian lihat kursor Ibu? Bisa melihat kursor Ibu? Bisa, Bu. Nah, ini yang Ibu tunjuk ini namanya cephalic alley. Ada kayak sayap di sini nampak bagian yang bening. Nah, ini adalah cacing jantan. Khas untuk cacing jantan dari Oxyuris vermicularis. Kemudian bagian posteriornya bentuknya melengkung seperti tanda tanya. Jadi hampir sama dengan cacing yang Ibu terangkan dari pertama ya, jantan selalu ekornya ada berkelok ya, spikulum. Kalau ini juga ada berbentuk seperti tanda tanya. Sedangkan yang betina biasanya kalau di bawah mikroskop penuh berisi telur ini perutnya ya. Kemudian telurnya khas, bentuknya plano konveks ya. Ini datar, plano, plan, ini konveks jembung. Nah, ini telurnya ini jernih ya, berbentuk topi orang balap sepeda. Ya, tolong diingat morfologinya, ini penting bagi kalian untuk mendiagnosis nanti kan di laboratorium. Nah, kita terinfeksi dengan cara tertelan telur matang. Nah, telur matang ini bisa dari orang penularannya, tidak harus kontak dengan tanah. Pada saat kita tertelan telurnya, nanti di usus kita menjadi dia cacing dewasa. Ini dia, nampak cacing dewasa ya, di usus besar. Di usus halus yang berdekatan dengan seikum dan usus besar. Nah, nanti cacing jantan dewasa, betina, jantan berkopulasi, dia bertelur. Yang betina ini nanti bertelurnya di mana? Di daerah perianal. Bukan di dalam usus ya, tapi dia akan keluar di sekitar anus, di pinggir-pinggiran anus. Kenapa? Karena cacing betina itu suka udara yang lebih dingin. Nah, sehingga akan terjadilah gatal-gatal di malam hari. Jadi cacing betinanya itu bermigrasi ke daerah perianal pada malam hari. Ya, pada malam hari, kemudian karena dia migrasi pada malam hari, maka si anak akan merasakan gatal-gatal karena proses migrasinya. Sehingga telurnya kita temukan di perianal, bukan di dalam feses. Ya, jadi mendiagnosanya adalah dengan pemeriksaan anal swab. Ya, nanti ada praktikumnya.
Yang jelas pemeriksaannya bukan dengan menemukan telur di dalam tinja, akan tetapi dengan menemukan telur dari pemeriksaan anal swab. Ya. Jadi penularannya bagaimana? Yang pertama melalui mulut. Apabila si anak penderita osteoarthritis atau infeksi cacing kremi ini gatal-gatal, karena kan tadi Bu bilang dia cacing betina bermigrasi ke daerah perianal pada malam hari sehingga menimbulkan rasa gatal. Nah, gatal-gatal lah si anak sehingga digaruknya daerah perianalnya, daerah anusnya. Nah, pada saat dia menggaruk nanti nempellah telur cacing tadi ke tangan si anak. Pada saat anak bersalaman dengan orang lain atau kontak dengan orang lain tersebut secara tidak sengaja tangannya tidak dicuci, maka tertelan, ya, tertelan kembali, menempel telurnya ke tangan orang lain makan tanpa cuci tangan, masuklah ke dalam mulut kita. Sehingga telur tadi bisa menetas di dalam usus sehingga menjadi cacing dewasa. Ya. Nah, apabila si anak itu sendiri kembali yang menelan telur cacingnya, itu namanya autoinfeksi. Dia gatal-gatal daerah anus, digaruknya anusnya, nempel telur cacingnya, di kukunya, nanti dia makan tidak cuci tangan, tertelan kembali telur. Itu namanya autoinfeksi. Ya. Ada yang anak itu sendiri, dia telurnya itu menetas di daerah perianal. Ya. Kemudian keluar larva. Larva itu bisa masuk kembali ke dalam usus. Itu namanya retroinfeksi. Retro itu dari belakang kembali ke depan. Jadi dari bawah, jadi dia naik lagi ke atas. Itu namanya istilahnya retroinfeksi. Kemudian bisa juga melalui saluran pernafasan. Nih misal nih, si anak malam hari kan tidur pakai celana pendek misalnya. Gatal-gatal daerah anusnya, digaruklah anusnya itu oleh si anak, rontoklah telur cacing tadi ke spray. Nanti ada kipas angin diarahkan ke tempat tidur, bertebanganlah telurnya. Nah, pada saat ada orang lain atau anak itu sendiri mangap, membuka mulut, masuk telurnya sehingga dapat kembali menginfeksi manusia, ya. Atau bisa nempel ke bulu-bulu binatang hewan peliharaan, dipegang-pegang telur, ternyata ada telur cacing yang sudah rontok-rontok tadi nempel di bulu binatang. Nanti kita megang-megang hewan tersebut, nempel di tangan, nggak cuci tangan, sehingga bisa kembali tertelan secara tidak sengaja. Oke, ya, tolong diingat istilah autoinfeksi apa, retroinfeksi apa pada kasus oksiuris. Ya, jadi bisa dijadikan pertanyaan ini nanti di ujian, tolong dipahami kembali. Kalau tidak tahu, tanya. Ya, nah ini dia. Apa gejalanya? Gejalanya adalah pruritus ani, itu yang gatal-gatal di daerah anus. Pruritus artinya gatal. Sehingga kalau malam-malam dia gatal terus anusnya, sehingga dia akan mengalami insomnia, susah tidur. Ya. Nah, terkadang pada kasus-kasus tertentu, cacing dewasa ini bisa bermigrasi ke tempat yang tidak seharusnya. Sehingga dia pergi ke vagina, sehingga terjadi gatal-gatal darah vagina. Bisa juga dia bermigrasi ke usus buntu, apendik, sehingga terjadi peradangan di usus buntu, namanya apendisitis. Bisa terjadi ke dalam jaringan rahim, ya, bisa terjadi endometritis, salpingitis, saluran di tuba falopii wanita, atau bisa terjadi di kafum peritoneum, bisa menyebabkan peradangan peritoneum, namanya peritonitis. Apabila ini berlangsung lama, sehingga anaknya akan mengalami insomnia, sukar tidur. Kemudian lama-lama nafsu makannya berkurang, berat badannya berkurang. Kemudian dia mudah kesal, iritabilitas tuh mudah kesal ya. Kemudian grinding of teeth itu kalian pernah dengar orang tidur terus giginya bunyi-bunyi. Nah, itu biasa bisa menjadi klinis salah satu anak yang mengalami infeksi cacing kremi, atau terkadang bisa terjadi nyeri perut. Tetapi yang paling utama gejala klinisnya adalah pruritus ani, gatal-gatal pada daerah anus. Nah, ini nampak gambar nih. Ini daerah anus anak-anak, ya. Nah, ini cacing betina dewasa yang bermigrasi ke sini untuk meletakkan telurnya. Nanti kalau kita swab di sini akan nempellah telur cacing banyak yang dihasilkan oleh cacing betina Oxyuris vermicularis. Nanti di bawah mikroskop akan terlihat telur yang seperti Ibu lihatkan gambarnya tadi. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosa
Pastinya yang pertama kalau dari klinis kan pasti anaknya mengeluh gatal-gatal di daerah anus, terutama pada malam hari. Kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya kita lakukan anal swab. Nih, anak sebelum pada saat pagi hari, dengar ya, ini pertanyaan bisa jadi pertanyaan di ujian. Anak pada bangun tidur pagi hari, kemudian anaknya disuruh nungging sebelum dia kontak anusnya dengan air. Tidak boleh dia BAB dulu, tidak boleh dia BAK dulu, tidak boleh dia kontak dengan air atau cebok. Nah, kita swab dengan selotip terbalik, di mana selotip yang bagian lemnya bagian luar. Sehingga pada saat kita tempelkan di sini, nanti akan menempellah telur cacing atau cacing dewasanya ke tangkai anal swab ini, ke selotip itu tadi. Selotip kan memang ada lemnya. Nah, nanti selotip ini kita tempel di kaca objek, kita lihat di bawah mikroskop. Nah, akan terlihat nih telur seperti ini. Ya, telur planokonkav. Oke. Ini bentuk cacing dewasanya nih dia. Seperti serat kelapa. Kalian bayangkan serat kelapa, nah kayak gitulah kira-kira bentuk cacing dewasanya. Pengobatannya yang paling dianjurkan adalah drug of choice-nya mebendazole. Nah, secara epidemiologi, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, apabila ada satu anggota keluarga, misalnya kalian ada adiknya nih yang mengalami gatal-gatal daerah anus, sebaiknya kita diperiksa. Kalau memang terbukti positif, semua anggota keluarga diobatin. Ya. Kemudian penularannya melalui apa saja? Bisa melalui spray, bisa melalui pakaian dalam, bisa melalui toilet seat. Ya. Kemudian sering terjadi pada anak-anak, wanita lebih banyak daripada laki-laki dan sering pada orang dengan ekonomi lemah. Ya, sering juga pada orang di daerah dingin. Kenapa? Karena orang daerah dingin malas mandi. Nah, makanya pada saat ada seorang anak yang menderita infeksi cacing kremi ini, sebaiknya dia tidur pakai celana panjang. Sehingga andai pun dia menggaruk anusnya dengan tangan pada malam hari, rontoknya paling di celana panjangnya, bukan di spraynya. Dan tidak nempel ke kukunya langsung. Ya. Nah, bagaimana pencegahannya? Kita meningkatkan personal hygiene-nya, suruh potong kuku ya supaya tidak nempel telur cacingnya, biasakan cuci tangan di bawah air mengalir ya. Setiap mau makan, setelah buang air besar, tolong cuci tangan dengan bersih sehingga akan dapat memutus rantai penularan dari cacing kremi ini. Kemudian apa lagi? Mandi dianjurkan pakai shower atau gayung. Jangan pakai bathtub. Kalau pakai bathtub nanti telur cacingnya berenang-renang sama airnya. Nah, pas selesai mandi, bathtubnya dikeringkan, nempellah di dinding bathtub. Apabila bathtubnya dipakai lagi sama orang lain, nanti telur cacingnya bisa terkontaminasi lagi orang yang mandi berikutnya. Ya, jadi dianjurkan mandinya dengan shower atau gayung. Pakaian dalam harus sering diganti, ya, spray juga, selimut cuci bersih secara teratur. Pakai celana panjang, itu Ibu bilang tadi, tujuannya apa? Pada saat malam dia tidur, dia menggaruk anusnya, tangan tidak kontak langsung dengan anusnya. Ya. Nah, apabila satu anggota keluarga terinfeksi, seluruh anggota keluarga sebaiknya diobatin. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk Oxyuris vermicularis? Ada yang mau ditanyakan? Anak Ibu? Ini ada semua nih, Ibu panggil satu-satu nih. Yang nggak ada muncul kameranya nih. Ibu sengaja nggak pakai kamera supaya sinyalnya lancar. Ibu di mau manis. Ada yang mau ditanyakan? Aurora, Aurora hadir? Hadir, Bu. Nah, Aurora ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat ya, cara infeksinya ada tadi retroinfeksi, ada autoinfeksi, bagaimana menegakkan diagnosisnya, ya pakai anal swab, bukan menemukan telur di dalam feses, tetapi dengan menemukan telur dari pemeriksaan anal swab. Ya, jadi dia tidak perlu tanah ini, beda dengan yang Ibu terangkan hari pertama, nematoda yang tergolong soil transmitted helminth. Yang dua ini yang akan yang satu lagi nanti Ibu terangkan ini cacing yang tidak perlu tanah untuk menjadi bentuknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke topik kedua, ya. Trichinella spiralis. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Bu. Oke, masuk ke Trichinella spiralis.
Trichinella spiralis ini namanya Trichinella, berarti nama penyakitnya trichinelosis atau trichiniasis. Jadi macam-macam orang nyebutnya. Ya. Hospesnya bisa banyak, ya. Ayah, anjing, kucing, tikus, ya, beruang, babi. Tetapi yang memelihara infeksi Trichinella spiralis ini di alam adalah babi sama tikus. Ya, tolong diingat. Ini infeksinya bisa terdapat di seluruh dunia, tetapi terutama di daerah yang banyak non-muslimnya. Kenapa? Karena kebiasaan berhubungan dengan kebiasaan makan daging babi. Kita terinfeksi dengan cara apa? Dengan cara termakan daging babi yang mengandung kista Trichinella spiralis, ya, kista jaringannya. Nah, dagingnya itu tidak kita masak dengan matang. Nah, sehingga secara tidak langsung nih orang Muslim bisa terlindungi lah. Nah, orang yang mempunyai kebiasaan makan daging babi yang lebih berisiko untuk terinfeksi Trichinella spiralis. Nah, morfologinya kira-kira seperti ini ya. Betina lebih besar dari yang jantan. Kalian lihat nanti yang jantan juga posteriornya ada melengkung. Ya. Nih, ada papel melengkung ya. Sedangkan kalau yang betina tumpul saja seperti biasa. Ya. Dia hidupnya di mana? Di mukosa usus halus, mulai dari duodenum sampai perbatasan ke saikum. Ini tadi cara infeksinya sudah Ibu terangkan adalah dengan cara memakan daging babi mentah atau yang dimasak kurang matang, di mana dagingnya itu berisi kista jaringan yang di dalamnya ada larva Trichinella spiralis. Jadi kalau misalnya makan daging babinya kurang matang, tapi tidak ada larva kista jaringannya, aman. Nah, kalau makan daging babinya ada kista jaringannya Trichinella spiralis tadi, tapi masaknya matang, 100 derajat Celcius pemanasannya, kita juga sudah aman karena dia akan mati dengan pemanasan yang sempurna, ya. Jadi cara infeksinya syaratnya ada daging babinya mengandung kista jaringan yang berisi larva Trichinella spiralis dan tidak dimasak dengan baik, ya, dimakan mentah atau dimasaknya kurang matang. Nah, ini dia. Apabila kita termakan daging babi yang mengandung kista jaringannya, undercook, kurang matang, ya. Nanti apabila termakan sama kita dagingnya, kista ini pecah. Keluarlah larva, berubahlah dia menjadi cacing dewasa di usus halus. Ya, nanti cacing dewasa jantan dan betina ya akan bertelur menghasilkan larva. Larvanya ini nanti akan masuk ke sirkulasi sistemik dan menginvasi otot-otot di jaringan tubuh kita. Ya, otot rangka di mana saja di tubuh ini. Nah, stadium larva, kalau larva ini menginvasi sel-sel otot bergaris, sel otot lurik maksudnya ya, sel otot rangka, akan terbentuk namanya Nurse Self Larva Complex. Ada suatu suatu massa di dalam ototnya yang disebut dengan Nurse Self Larva Complex. Gejala klinisnya tentu tergantung otot mana yang dikenai. Kalau otot-otot di bahu, di pinggang itu tuh mialgia, nyeri-nyeri otot, nyeri pinggang. Kalau di daerah mata tentu gejalanya gangguan pada otot di sekitar mata. Kalau kena otot di daerah pernapasan tentu gangguan pernapasan. Ya tergantung tempat yang dikenai. Ya, atau misalnya bisa mengenai jantung, ya gangguan jantung dia. Otot jantung kan ada. Kalau dia menyerang otot jantung tentu bisa terjadi gangguan jantung. Kalau dia menyerang susunan saraf pusat di otak, tentu gejalanya gejala gangguan susunan saraf pusat. Dia tergantung tempat dia menginvasi. Jika masa akut terlewati, pasien biasanya dapat sembuh perlahan seiring dengan pembentukan kista. Ya, jadi lama-lama larva ini dia pada saat dia setelah bermigrasi ke seluruh jaringan tubuh kita bisa diinvasinya. Nah, kalau nanti tubuh kita membentuk dinding di sekitar larvanya sehingga terbentuk kista jaringan, nah gejala akan mulai perlahan berkurang, lama-lama akan sembuh. Tapi sebelum tubuh kita membentuk dinding melokalisir apa namanya itu
membentuk perangkap bagi si larva ini, gejala masih akan terus berlangsung. Nah, larva ini tersebar di otot kira-kira sampai 28 hari. Ya, ini dia. Ini otot kita. Dampak gambarnya ini otot kita. Ini dia larva Trichinella spiralis ini. Nah, kalau imunitas tubuh sudah membentuk dinding ini, berarti gejala sudah mulai berkurang bahkan bisa hilang. Tapi kalau masih belum dibentuk dinding kista ini oleh si tubuh si hospes, oleh tubuh manusia, maka gejalanya masih cukup berat, cukup masih berlangsung di dalam tubuh manusia. Kalau infeksinya berat, ya hiperinfeksi dapat menimbulkan kematian. Ya, kalau stadium cacing dewasa di mana? Hidupnya di habitatnya di usus halus. Tentu kalau ada di usus halus, gejalanya adalah gejala gangguan usus halus. Ya, diare pasiennya, bisa malabsorpsi, ya. Jadi cara menegakkannya, pertama dari gejala yang timbul, kemudian kita lakukan skin test, ya, bisa dengan menemukan Nursel parasit kompleks yang Bu bilang tadi, yang dia bisa ditemukan di seluruh jaringan tubuh kita. Kalau kita lakukan biopsi, nanti dilihat di bawah mikroskop. Nah, bisa ditemukan larvanya, kemudian bisa juga kita menemukan larvanya di dalam darah atau cairan otak. Kalau memang larva cacing ini bisa sampai ke susunan saraf pusat, ya. Nah, kalau untuk kepentingan apa namanya penelitian, biasanya orang pakai gold standarnya adalah dengan PCR karena kita langsung mendeteksi DNA-nya. Bisa juga dengan tes serologi berdasarkan apa namanya kekebalan tubuh yang terbentuk, yaitu dengan metode ELISA. Ya, pengobatannya bisa kalian baca sendiri, ya. Nah, yang penting di sini siapa yang berperan memelihara infeksi di alam? Di alam adalah babi dan tikus. Nah, itu yang terus berputar-putar lingkaran setan sehingga infeksi Trichinella spiralis ini tetap berada di lingkungan, ya. Kemudian prevalensi infeksi trichinosis ini atau penyakit akibat infeksi Trichinella spiralis ini banyak pada daerah-daerah yang membuat sosis daging babi industri rumahan, ya, karena proses apa namanya proses pemasakan yang kurang sempurna, proses pematangan yang kurang sempurna, ya, atau apa namanya kebersihan yang kurang terjaga juga sehingga bisa menjadi sumber penularan, ya. Homemade sauces itu adalah pembuat industri sosis rumahan. Oke, untuk Trichinella spiralis ada pertanyaan? Oke, ada apa terdengar suara Ibu dari tadi sampai akhir? PPT-nya juga kelihatan? Keputus sinyal Ibu. Dengar, Bu. Ada sampai akhir tadi PPT-nya? Ya, Bu. Ada, Bu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu masuk ke topik ketiga. Nah, topik ketiga ini adalah beda, tidak lagi nematoda usus, tetapi nematoda yang hidup di jaringan. Ya, nematoda yang hidup di jaringan. Oke, jadi cacing ada nematoda, ada trematoda, ada cestoda, ya. Nah, yang nematoda yang coupling yang Ibu bahas, nematoda ada nematoda usus, ada nematoda. Nematoda usus sudah Ibu bahas hari pertama, yang STH 1, yang non STH 2 spesies hari ini. Tadi 2 spesies yang tergolong non STH,
Ya, Bu. Nah, apa dua spesies yang tergolong nematoda usus yang non STH? Ada yang bisa jawab? Nematoda usus yang non STH. Apa aja tadi? Mutia, Mutia, coba Mutia, Mutia Rush apa nih namanya? Ada dengar Mutia? Mutia, kedengaran suara Ibu? Mutia masih mute. Mutia Rashida. Nah, apa cacing nematoda usus yang tergolong non STH? Mute, mute, mute. Mutia masih mute. Masih mute Mutia. Ini Mutia ini ikut kuliah apa enggak sini? Ada strongyloidasis, Bu. Sama cacing kremi, Bu. Kok strongyloides? Strongyloides temporalis itu yang STH itu yang Bu terangkan di hari pertama. Ya, cacing ovyuris ya. Satu lagi apa? Afifah Priyanka. Satu lagi apa, Afifah? Trichinella spiralis, Bu. Ah, Trichinella spiralis. Mutia nggak ngikut ya? Ngikutin kuliah Ibu ya dari awal ya? Nge-lag laptopnya, Bu. Oke, kita masuk ke cacing berikutnya. Ini nematoda, tapi bukan di usus lagi, yaitu hidupnya di jaringan. Nah, nematoda di jaringan ini terbagi dua lagi. Ada yang limfatik, di jaringan limfatik, ada yang di jaringan non-limfatik. Nah, untuk hari ini, Ibu bahas yang filariasis non-limfatik. Ya, cacing filaria yang tidak yang menyerang selain di jaringan limfa. Ya, ada dua spesies yang perlu kalian pelajari. Ya, namanya yang pertama adalah cacing loa-loa atau cacing mata. Yang kedua dan cacingnya Onchocerca volvulus. Ya, ingat ada satu loa-loa, yang kedua Onchocerca volvulus. Kita bahas yang pertama, loa-loa. Loa-loa ini hospesnya adalah manusia. Ya, hospesnya adalah manusia. Penyakitnya loaiasis. Loa Nampak slide Ibu? Oke. Ibu matikanlah kamera Ibu dulu. Oke. Nah, nama penyakitnya adalah loaiasis atau calabar swelling. Kemudian gambar ini kira-kira gambar orangnya yang terinfeksi di matanya ini. Nah, inilah bentuk cacing dewasanya. Ya. Ini adalah bentuk cacing dewasanya di mata. Ya. Ini nama penyakitnya loaiasis atau calabar swelling atau fugitive swelling. Penyakit infeksi cacing ini diperantarai atau difaktori oleh lalat krisop namanya atau deer flies. Day biting flies nama lainnya. Ya, jadi bukan nyamuk. Jadi faktornya adalah lalat krisop namanya. Di mana sering terjadi penyakit ini? Di daerah Khatulistiwa, di hutan yang berhujan. Terutama ditemukan di Afrika Barat, Afrika Tengah, dan di Sudan. Jadi perlu kalian lihat ini cacing dewasanya ya. Ini cacing dewasanya, bukan mikrofilarianya, tapi ini cacing dewasanya ditemukan di mata. Nah, ini bentuk lalatnya, lalat krisopnya. Ya, ini bentuk lalat krisopnya. Nanti ini yang menularkan ke
manusia. Nah, ini secara epidemiologi ini banyak tersebar di daerah Afrika, ya. Nah, ini adalah gambar mikrofilarianya, ya, mikrofilarianya. Kalau yang di mata tadi cacing dewasa. Kalau ini adalah di darah, ya, di cairan tubuh, ya. Apa cirinya? Yang pertama, dia mempunyai sarung, ya, sheath, ya. Ini sheath nih, nampak kursor ibu yang ungu muda ini, itu ada mikrofilarianya bersarung, tapi tidak terwarnai dengan giemsa. Kemudian sarungnya ini sampai ke pendek, ya. Jarak antara bagian tubuhnya dengan ujung sarungnya itu pendek. Nampak ini space-nya pendek, ya, cephalic space-nya pendek. Kemudian intinya body nuclei, jadi inti di badannya ini sangat rapat sampai ke posterior, sampai ke ujung ke ujung posterior badannya. Ya. Kemudian lekuk badannya tidak beraturan. Nah, nih kalau dibuat ini gambar gambar ilustrasi buku, ini gambar sebenarnya apabila kita lihat di bawah mikroskop. Nah, intinya nih sampai ke pinggir. Perlu kalian ingat ini adalah bentuk mikrofilarianya atau stadium larvanya, ya. Ini adalah bentuk stadium larvanya. Kalau yang di mata tadi adalah stadium cacing dewasanya. Stadium larvanya ciri-cirinya apa? Sarungnya pucat, inti tidak beraturan, padat, banyak, ya, maksudnya cukup banyak, tersebar hingga ke posterior. Ini sampai ke ujungnya nih. Cephalic space-nya sangat pendek. Ini yang cephalic space, nampak kursor ibu, ini yang namanya cephalic space. Cephalic space-nya sangat pendek. Cara terinfeksi adalah apabila lalat krisop menggigit kita, nanti ditularkannya dari mulutnya ini, dari proboscisnya larva stadium 3 ke dalam tubuh kita. Nanti larva stadium 3 ini akan berubah menjadi cacing dewasa di jaringan bawah kulit. Ya, di jaringan bawah kulit. Nanti dia akan menghasilkan mikrofilaria. Jadi cacing dewasa ini nanti akan menghasilkan larva. Namanya mikrofilaria. Ya, mikrofilaria ini dapat ditemukan di cairan otak atau cairan spinal, bisa ditemukan di sputum, bisa ditemukan di urin, bisa ditemukan di darah perifer, di darah tepi, dan bisa ditemukan di cairan paru. Ya. Nah, nanti mikrofilaria ini akan tersebar, ya. Tadi di darah juga ada. Nah, apabila si lalat krisop ini menggigit si penderita, maka dia akan secara tidak sengaja menghisaplah mikrofilaria tadi. Terhisaplah oleh si lalat krisop. Nah, si mikrofilaria ini akan mengalami perkembangan dalam tubuh nyamuk, ya, mulai dari larva stadium 1 berubah menjadi larva stadium 2 menjadi larva stadium 3. Nanti larva stadium 3 ini akan bermigrasi, ya, dari saluran cernanya bermigrasi dia ke proboscis, alat tusuknya itu. Nah, apabila sampai di proboscis dia menggigit orang baru lagi, nanti akan menginfeksi kembali orang lain. Nah, itu kira-kira siklus hidupnya. Nah, periodisitasnya diurna, artinya tidak sepanjang hari dapat ditemukan di darah. Stadium mikrofilarianya. Nah, cacing dewasa ini dapat mengembara di dalam jaringan sukutan, ya, jaringan di bawah kulit, bisa ke mata, ya, konjungtiva mata. Tadi Ibu lihatkan gambarnya, ada yang di pangkal hidung, ya, bisa menyebabkan iritasi pada mata, ya, sakit pada matanya, pelupuk matanya bengkak, bahkan sampai mengganggu penglihatan. Kemudian bisa menemukan reaksi hipersensitif. Yang paling khas itu adalah adanya calabar swelling. Tolong diingat, khasnya adalah calabar swelling atau fugitive swelling. Suatu pembekakan di tubuh, tapi nggak sakit, ya, bisa di tangan atau di lengan. Kemudian kalau bisa dia menginfeksi sampai ke susunan saraf pusat, dapat menimbulkan encephalitis. Sehingga mikrofilarianya ini kalau kita ambil cairan otaknya dapat ditemukan mikrofilaria. Ya. Jadi diagnosisnya menemukan mikrofilaria dari spesimen darah, ya, atau cairan tubuh lainnya, sputum tadi, urin, bisa cairan otak, atau malah langsung ketemu cacing dewasanya di mata, konjungtiva mata, atau di jaringan subkutan. Nah, ini cacing dewasanya di mata, nampak?
Cacing dewasanya, ini cacing dewasanya, ya. Nah, ini nodul subkutan di bawah kulit, bisa di sekitar mata, bisa di punggung tangan, bisa di kaki. Khasnya dia bengkak tapi nggak nyeri, ya. Tidak, penderita tidak merasakan nyeri. Namanya Calabar swelling, tolong diingat. Pengobatannya, drug of choice-nya, obat pilihannya adalah DEC, dietil karbamasin sitrat. Prognosisnya baik, ya. Ini secara epidemiologi banyak ditemukan pada pria dewasa. Apa usaha untuk mencegahnya? Menghindari gigitan lalat, ya. Pakai kelambu gitu ya. Atau pakai repellent yang dapat mencegah serangga menggigit kulit kita. Ada pertanyaan untuk Loa? Kalau tidak, kita masuk ke cacing yang kedua. Jadi filariasis non limfatik ini cuma dua yang perlu kalian pelajari, ada loa-loa, yang kedua Onchocerca volvulus. Ya, Onchocerca volvulus hospesnya sama manusia. Nama penyakitnya onchocercosis. Ya, atau ada juga river blindness, ya. Atau blinding filariasis. Faktor lalat yang berperan sebagai faktor adalah lalat simulium. Beda ya, tadi lalat krisop, untuk loa-loa ini lalat simulium. Lalat simulium damnosum. Nah, distribusi geografik dia juga terdapat di Afrika dan Amerika Tengah dan Selatan. Proses infeksinya sama tadi. Lalat simulium ini atau black fly nama lainnya, ya, simulium atau black fly menggigit manusia. Apabila kebetulan di dalam probosisnya ada larva stadium 3 dari cacing ini, masuklah larva ini bersembunyi di jaringan bawah kulit subcutaneous, ya. Nanti dia berubah menjadi cacing jantan dan betina dewasa. Nah, pada saat sudah jadi cacing dewasa terjadi pembengkakan atau nodul. Nah, nanti dia cacing jantan dan dewasa betina jantan berkopulasi menghasilkan larva. Larvanya khas tidak bersarung, unsheathed. Kalau yang loa-loa tadi pakai sarung atau sheathed, ini unsheathed, tidak bersarung. Ya. Nah, ini dapat ditemukan di kulit, di sistem limfatik, ya. Bisa di darah tepi, urin maupun sputum. Nah, apabila lalat simulium ini menggigit si penderita, secara tidak sengaja akan terhisaplah si mikrofilaria tadi. Nah, akan mengalami perkembangan di dalam tubuh si lalat dari larva stadium 1, 2, dan larva stadium 3. Nanti dia bermigrasi pindah ke probosis, dan apabila si lalat ini kembali menggigit manusia lain, maka larva stadium 3 akan menginfeksi manusia kembali. Ingat tadi mikrofilarianya unsheathed, tidak bersarung. Ya. Inilah nama lalatnya. Yang loa tadi namanya lalat krisop, kalau ini namanya lalat simulium damnosum. Ya. Bentuk lalatnya beda ya, tolong diperhatikan. Nanti bisa muncul gambar pada soal ujian. Nah, ini kelainan di kulitnya, bisa di kulit, bisa di mata. Kalau di kulit nih bentuk itu seperti ini kulitnya. Ini di mata, river blindness nih bentuknya. Nah, di sini ada cacing dewasanya nih tadi. Ya. Kalau nanti dia bisa merangsang pembentukan serat onkoserkoma. Ya. Ini dia. Onkoserkoma. Nama penyakitnya river blindness. Buta, mengganggu penglihatan. Dapat menimbulkan tonjolan di tubuh kita. Ada tonjolan tulang. Ya, tonjolan ini khasnya dia dapat digerakkan dan tidak sakit. Ya, pasien tidak merasakan nyeri pada tonjolan. Nih, nampak ada tonjolan. Ya. Nah, ini bisa kalian lihat kalau di mata ini mikrofilarianya menyerang mata ya. Bisa mengenai saraf optik dan retina. Tapi kalau ini cacing dewasanya. Tapi kalau mikrofilarianya nanti di bagian belakang mata. Ya, bagian retina, bagian persarafan. Akan menimbulkan reaksi mekanik dan reaksi sekret. Nanti dia mengeluarkan toksin, ya, mengeluarkan toksin. Nanti akan menimbulkan reaksi hipersensitif. Apa gejalanya? Takut pada cahaya, matanya berair terus, kemudian kelopak matanya nyeri, ya. Nah, pada kasus yang kronis nanti lama-lama bisa buta. Nah, pada daerah selangkangan ini nanti bisa terjadi hanging groin, ya, pembengkakan di daerah unguinal, ya, hanging groin nih.
Ini gambarnya, tolong diingat untuk oncocerca volvulus. Jadi yang penting diagnosisnya kalau klinis itu dokter, kalian adalah untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Kita akan menemukan mikrofilaria atau cacing dewasa pada jaringan biopsi, ya, pada jaringan biopsi, biopsi kulit, ya, atau pada darah tepi. Atau kalau misalnya dokter bisa dia dengan USG, kalau dengan PCR kita meriksa DNA. Ada lagi satu diagnosis dengan tes Mazotti. Nanti kalian cari apa itu Mazotti test. Ya, pengobatannya adalah dengan ivermectin dan suramin, tapi drug of choice adalah ivermectin. Nah, ini bedanya dengan loa-loa. Kalau loa-loa tadi ada sarung, ini tidak bersarung. Nampak? Tak ada sarung pucatnya. Ya, tidak ada sarung. Kemudian cephalic space-nya itu panjangnya sama dengan 2 kali lebarnya. Ini cephalic space-nya dari ujung sini sama dengan 2 kali lebarnya. Ya, tidak bersarung. Ya, kalau ini adalah leukosit-leukosit. Kalau ini adalah gambaran mikrofilaria pada sediaan darah tepi. Nah, ini pada jaringan yang dibiopsi. Nah, ini bentuk mikrofilarianya. Prognosisnya baik. Dia Onchocerca volvulus ini secara epidemiologi banyak ditemukan di pegunungan yang air dengan sungai yang deras. Dia biasanya menggigit di daerah sekitar sungai lalatnya. Ya, lalat Simolium damnosum ini banyak di sekitar sungai, bisa menginfeksi anak-anak dan dewasa. Cara pencegahannya adalah menghindari gigitan lalatnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Kalian semua berapa orang? Aurora, teman-temannya berapa kita semua, Aurora? Ada 38. 38. Harusnya 39 sama Ibu. Ini yang ada cuma 35. Mana lain yang lainnya nih? Imron Martua mana nih? Ada mengikuti kuliah nih enggak? Nah, nampak kameranya Imron Martua, Elsa Junita, Elsa, Elsa Junita, Anda. Oke, ada pertanyaan? Dari pertama tadi, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, tolong Aurora screenshot dari page 1 sama page 2 untuk bukti pertemuan kita pada hari ini. Baik, Bu. Nanti kirimkan ke Ibu ya. Baik, Bu. Sudah? Izin, Bu, untuk dibantu oleh Ayla, Bu. Baik, Jasmine izin screenshot teman-teman. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, nanti tolong kirimkan ke Ibu ya, ke WA Ibu. Baik, Masih Bu. ada? Oke. Berita acaranya sebentar. Tolong di WA saja, Aurora. Ini berita acaranya, Aurora. Baik, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi perkuliahan kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalaupun ada nanti pertanyaan, bisa dijawab langsung ke Ibu. Oke, mohon maaf karena berhubung Ibu ada mengajar lagi di jam 1, terpaksa kuliahnya cukup agak Ibu kejarin supaya nggak terlalu juga jadwal satu lagi. Karena susah nyari jadwal kalian nih, semuanya berisi. Kemarin dempet juga. Oke, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tolong kirim ke WA Ibu ya, apanya berita acaranya. Baik, Bu.
Ayla, minta tolong kirim. Minta tolong kirim. Oke, thank you Ayla.